Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Ilmiah, ruang yang menyajikan kelas e-learning dengan menggunakan media pembelajaran online. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis importance performance atau analisis IPA. Dan ini sangat penting bagi teman-teman yang akan mengerjakan skripsi. Jadi analisis ini sangat diperlukan, dan saya akan memberikan tutorial caranya seperti apa. Namun sebelumnya mari kita melihat atau mari kita memulainya dengan definisi dari analisis IPA itu seperti apa. Jadi pengukuran importance performance analysis atau analisis IPA itu digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan atau harapan petani terhadap kinerja perusahaan. Jadi membandingkan ya antara seberapa besar kinerja perusahaan terhadap harapan petani misalnya. Atau sebaliknya, seberapa besar kinerja petani atau kinerja pekerja terhadap harapan perusahaan. Nah, di sini saya memberikan contoh mengenai tingkat kepentingan atau prioritas petani atau harapan petani terhadap perusahaan dengan kinerja perusahaan terhadap petani. Jadi dalam hal ini, dalam contoh kasus ini, saya memberikan kasus kemitraan antara petani dengan perusahaan, di mana ada perusahaan kopi yang bermitra dengan petani, dan kita melihat bagaimana kinerja perusahaan dalam hal ini berhubungan dengan akses teknologi yang diberikan kepada petani, kemudian frekuensi penyuluhan, seberapa banyak penyuluhan untuk memberikan pengetahuan kepada petani, kemudian seberapa besar misalnya kualitas biji kopi yang dihasilkan petani, informasi syarat biji kopi yang diberikan perusahaan kepada petani. Dan sebaliknya, dengan teknologi yang diberikan oleh perusahaan, dengan banyaknya teknologi atau misalnya sedikit teknologi, baik itu alat panen yang diberikan, itu seberapa besar produktivitas atau kemampuan petani dalam menghasilkan biji kopi. Dengan pengetahuan atau penyuluhan yang diberikan oleh perusahaan kepada petani, itu seberapa besar pemahaman petani dalam menghasilkan kualitas biji kopi untuk perusahaan. Jadi dalam kemitraan ini saling berhubungan antara perusahaan dengan petani. Nah, kalau misalnya kinerja perusahaan itu rendah, itu akan mempengaruhi tingkat kepuasan petani. Atau sebaliknya, jika tingkat harapan petani rendah, maka itu disebabkan dari kinerja perusahaan yang rendah. Bisa sebaliknya ya, bisa dibalik, kinerja petani terhadap harapan perusahaan. Tapi dalam hal ini saya mau melihat bagaimana atau seberapa besar sih kinerja perusahaan dengan harapan petani, seberapa besar teknologi, informasi, penyuluhan yang diberikan perusahaan, seberapa besar bantuan teknologi, bantuan alat panen yang diberikan perusahaan kepada petani, dan seberapa besar harapan atau tingkat kepuasan petani terhadap kinerja perusahaan dalam bermitra. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa kotak diagram. Pada kotak pertama atau prioritas di sini, nomor 1 ini menunjukkan para responden ya. Menurut para responden, tingkat kepentingan variabel yang terletak pada kuadran ini itu sangat tinggi. Namun menurut mereka atau menurut petani, performansi atau kinerja
perusahaan itu masih rendah, sehingga diharapkan akan berkonsentrasi untuk memperbaiki semua variabel yang terletak pada kuadran tersebut. Kemudian yang kedua pada kuadran 2, yang disebut dengan pertahankan prestasi. Nah, responden menganggap penting variabel yang ada pada kuadran 2. Selain itu, mereka juga telah merasa puas terhadap kinerja perusahaan. Sehingga untuk menjaga kepuasan petani, sebaiknya mempertahankan prestasinya pada kuadran kedua. Mempertahankan variabel-variabel yang ada pada kuadran kedua. Nah, kalau kita melihat pada kuadran ketiga, di mana kinerja perusahaan rendah dan tingkat kepuasan atau kepentingan atau harapan petani juga rendah. Nah, jadi menunjukkan bahwa pada kuadran ketiga ini responden menilai rendah kinerja perusahaan. Namun mereka juga tidak menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang penting, ya. Sehingga variabel-variabel tersebut merupakan prioritas rendah bagi perusahaan untuk menjaga kepuasan. Kemudian yang keempat, terlalu berlebihan. Jadi responden merasa bahwa kinerja yang baik pada tiap-tiap variabel pada kuadran 4 itu hanya mereka menganggap bahwa variabel tersebut memiliki kepentingan yang rendah. Ya, tidak terlalu penting buat petani. Sehingga meskipun hal tersebut baik untuk diteruskan, namun sebaiknya sumber daya yang dialokasikan ya, dipindahkan untuk variabel pada kuadran pertama. Dengan agar kepuasan petani meningkat. Jadi kalau kita melihat di sini pada kuadran 4 itu kepuasan atau harapan petani rendah, sedangkan kinerja perusahaan tinggi. Nah, ini membuang waktu saja, membuang-buang sumber daya. Ya. Sehingga mendingan perusahaan berkonsentrasi meningkatkan kinerja, meningkatkan kepuasan atau harapan dari petani. Sehingga petani bisa menghasilkan biji kopi atau menghasilkan kualitas biji kopi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, mari kita lanjut pada langkah-langkah atau tutorial atau cara-cara membuat analisis IPA ini dengan menggunakan Excel. Baik, kita mulai dengan analisis data. Jadi sebelum data dianalisis, yang perlu diingat bahwa dari data responden yang kita peroleh itu nanti kita rata-ratakan kemudian yang nantinya siap untuk dilakukan analisis. Ya. Nah, anggaplah di tabel yang di hadapan ini adalah tabel yang sudah siap dianalisis, tabel yang sudah diolah. Ya. Nah. Jadi ini perbandingan antara kinerja perusahaan dengan harapan petani. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita blok terlebih dahulu. Jadi kita blok untuk 4 variabel ini. Kemudian kita cari insert diagram scatter, ya. Scatter XY. Oke. Nah, di sini kita melihat ada 4 titik. 4 titik ini adalah nilai perbandingan antara kinerja perusahaan dengan harapan petani. Nah, untuk melihat titik potongnya, ya, yaitu dengan cara memblok nilai rata-rata ini, ya.
Jadi titik potong nanti kita mau melihat di sini variabel mana yang berada pada prioritas kotak. Pada kotak kedua pertahankan prestasi, dan pada kotak ketiga prioritas rendah, dan pada kotak keempat terlalu berlebihan. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita klik dulu di sini, select data, kemudian kita add, kita tambahkan, misalnya kita beri nama nilai rata-rata saja, rata-rata. Kemudian di variabel X ini 3, variabel Y 3,25. Oke. Nah, oke. Oke, di sini sudah terlihat titik yang berbeda dari titik yang lainnya. Nah, ini akan membatasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Untuk selanjutnya kita ambil garis ya, supaya kita buat blok atau kotak ya. Oke. Nah, setelah itu untuk lebih jelasnya kita harus memberikan nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Klik X titles. Di sini kita beri nama sumbu X tadi itu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Sumbu Y-nya harapan petani. Oke. Nah. Oke, ada. Nah. Oke, kita perlu memperjelas diagram ini supaya gampang untuk membacanya. Jadi kita klik data labels, maka keluar nilai ya. Nilai ini merupakan nilai sumbu Y.
Oke teman-teman, kalau sudah selesai membuat diagram, maka langkah selanjutnya bagaimana kita membaca dari diagram tersebut. Ya. Baik, kita masuk pada bagian yang paling penting, bagaimana membaca diagram dari IPA ini atau diagram Kartesius. Jadi pada prioritas pertama, menurut responden, ya, tingkat kepentingan variabel yang terletak pada kuadran ini tinggi. Namun menurut mereka, kinerja pada variabel ini masih rendah, sehingga diharapkan akan berkonsentrasi. Jadi perusahaan akan berkonsentrasi untuk memperbaiki semua variabel yang terletak pada kuadran atau pada prioritas pertama ini. Yang kedua adalah frekuensi penyeluhan. Ya. Nah, ini perlu dipertahankan prestasinya, di mana responden menganggap kepentingan atau variabel ini sangat penting ya pada kuadran 2 ini. Selain itu mereka juga telah merasa puas terhadap kinerja perusahaan. Sehingga untuk menjaga kepuasan dari responden atau petani sebaiknya mempertahankan pada prestasinya pada kuadran 2 ini atau pada variabel ini. Kemudian yang ketiga, prioritas rendah. Nah, itu kualitas biji kopi ya. Jadi meskipun responden menilai rendah dari kinerja variabel ini yang terletak pada kuadran 3, namun mereka juga tidak menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang penting, sehingga variabel-variabel tersebut merupakan prioritas terendah ya, bagi perusahaan untuk menjaga kepuasan mereka. Kemudian yang keempat ini ya, pada prioritas atau pada kuadran keempat, informasi syarat biji kopi. Dia responden merasa performansi yang baik pada tiap-tiap variabel di kuadran 4 ini sangat baik ya, kinerja perusahaan sangat baik. Tapi dalam hal ini tingkat kepentingan petani sangat rendah. Ya, jadi petani menganggap bahwa variabel tersebut memiliki kepentingan yang rendah. Nah, sehingga meskipun hal tersebut baik untuk diteruskan, namun sebaiknya sumber daya itu seluruhnya dialokasikan atau dipindahkan pada kuadran 1, yaitu untuk meningkatkan kepuasan atau tingkat kepentingan dari petani. Nah, dalam hal ini kinerja perusahaan di tempat atau pada kuadran 1 itu sangat rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Jadi demikianlah tutorial analisis IPA ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang akan mengerjakan skripsi. Dan pada materi-materi yang lain saya sudah pernah jelaskan juga mengenai analisis AHP, baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan Excel. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputaran analisis data, silakan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan saya akan membalas dan kita akan berdiskusi. Demikian dari saya, terima kasih.